Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya, agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market review untuk perdagangan hari ini, Rabu 7 Juli 2021, dan juga rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan esok, Kamis 8 Juli 2021. Perlu kami tegaskan bahwa rekomendasi yang kami buat tidak bermaksud mengajak Anda membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Dan kalau kita lihat hari ini IHSG sebenarnya dibuka di zona hijau di 6062,770, sempat naik ke titik tertingginya ke 6066,994 dan turun di titik terendahnya ke 6022,305 dan akhirnya IHSG berhasil ditutup di 6044,037 atau hanya melemah 0,05% atau 3,074 poin. Dan total transaksi yang terjadi di IHSG hari ini cukup besar, 13,760 triliun rupiah, dengan 224 saham menguat dan 274 saham melemah. Investor asing kembali melakukan penjualan atau net foreign sale sebesar 184,34 miliar rupiah. Dengan saham Bank BCA atau BBCA dan BBRI yang terbanyak dijual oleh investor asing. Sedangkan saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing adalah saham BMRI atau Bank Mandiri dan juga Astra International Indonesia. Dan kalau kita lihat kurs rupiah sendiri saat ini diperdagangkan di 14.469 rupiah per 1 US dollarnya atau menguat 1 poin atau 0,01%. Sementara harga emas dunia saat ini berada di 1.804,40 atau kalau dirupiahkan adalah 839.387. Kalau kita lihat market regional Asia hari ini, memang hampir semuanya berada di dalam zona merah dengan Straits Times Index Singapura yang memimpin pelemahan, yaitu melemah 1,54% ke 3.141. Sedangkan Nikkei 225 Tokyo Jepang melemah 0,96% ke 28.366 dan Hang Seng Indeks Hong Kong melemah 0,4% ke 27.960. Satu-satunya yang menghijau adalah Shanghai Composite Index yang menguat 0,66% ke 3.553. Saat ini posisi Dow Jones Index Future adalah positif 35 poin atau 0,1% ke 34.495. Dan posisi dari market Eropa yang sudah dibuka saat ini, FTSE 100 Index London berada di dalam zona hijau positif 0,63% ke 7.145. Dan Xetra DAX Frankfurt juga positif 0,89% ke 15.649. Dan langsung saja kita mulai dengan rekomendasi 3 buah saham. Untuk saham yang pertama, kami pilihkan sebuah saham perbankan dengan kode saham BACA, bukan BBCA ya, Bank Kapital Indonesia Tbk. Oke, Bank Kapital Indonesia Tbk hari ini mencatatkan transaksi cukup besar, 106,93 miliar. Price earning ratio-nya secara valuasi BACA memang sudah sangat mahal. Price earning ratio-nya adalah 131 dan market capital-nya adalah 3,09 triliun rupiah. Kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir, BACA bergerak dari 374 sampai dengan 492. So harganya masih di pertengahan secara monthly. Tapi secara year to date BACA bergerak dari 372 sampai dengan 940. Hari ini investor asing mengakumulasi net foreign buy di saham BACA sebesar 2,55 miliar rupiah.
Bagi kami baca memiliki support di 390 dengan resistennya di 494. Jadi trading range kami untuk baca adalah 390 sampai 494. Emang baca ini di luar kebiasaan ya. Biasanya kami memang hanya memberikan trading idea berupa saham-saham blue chip. Kami mencoba memberikan trading idea baca ini karena adanya beberapa berita-berita yang cukup menarik mengenai baca. Yang berikutnya adalah saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia yang hari ini ditutup melemah 1,8% atau 70 poin ke 3.820. Dan ini sudah merupakan pelemahan hari ketiga berturut-turut buat BBRI. Total transaksi yang terjadi 573,8 miliar. Price earning ratio untuk BBRI adalah 17,26 dengan market capital 471,18 triliun rupiah. Dan BBRI secara monthly bergerak dari 3.810 sampai dengan 4.350. Secara year to date BBRI bergerak dari 3.810 sampai dengan 4.950. Jadi kalau kita lihat BBRI sebenarnya baik secara monthly maupun secara year to date sudah sangat murah sekali. Dan investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 76,51 miliar rupiah di saham BBRI. Dan bagi kami BBRI tampak memiliki support di 3.700 dengan resistennya di 4.080. Jadi trading plan kami untuk BBRI adalah dari 3.700 sampai dengan 4.080 saat ini. Dan yang terakhir kita punya saham dari Basic Industries dari sektor semen yaitu Indosemen Tunggal Prakasa atau INTP. INTP hari ini ditutup melemah 275 poin atau 2,59% ke 10.325. Total transaksi yang terjadi adalah 33,2 miliar dengan price earning ratio 27,05. Jadi secara valuasi INTP ini sudah sedikit mahal. Market capitalnya adalah 38 triliun. Jadi bayangkan transaksi baca tiga kali lebih besar ya daripada INTP hari ini. Luar biasa. Dan kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir INTP bergerak dari 10.175 sampai dengan 11.850. Dan secara year to date INTP bergerak dari 10.175 sampai dengan 15.975. Jadi jelas INTP secara monthly maupun secara year to date sudah sangat murah, sama dengan BBRI posisinya. Dan investor asing hari ini melakukan net foreign buy di saham INTP sebesar 2,77 miliar rupiah. Dan bagi kami INTP tampak memiliki support di 10.150 dengan resistennya ada di 12.375. Saya ulangi, support dari INTP adalah 10.150 dan resistennya 12.375. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.